Cold War Protecting, Bab 38. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun kapal patroli itu jatuh ke tanah, merusak beberapa bangunan di sekitarnya dan meninggalkan kawah yang dalam di tanah, permukaannya tampak tidak rusak. Pintu kapal patroli itu terbuka dan 4 pemuda keluar darinya. Keempatnya mengenakan jubah mahasiswa perguruan tinggi Dao Ethereal, dan dari logo pada pakaian mereka adalah mahasiswa dari Fakultas Persenjataan Dharma. Saat mereka muncul, kerumunan massa yang marah di sekitar mereka terkejut. Tak seorang pun dari mereka berani berbicara dengan lantang. Sebaliknya, mereka bergumam berdiskusi. Bagaimanapun, perguruan tinggi Dao Ethereal adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi Dao besar di Federasi. Lebih jauh lagi, perguruan tinggi ini terhubung dengan kota Ethereal. Banyak siswa yang lulus akan menduduki posisi di berbagai departemen di Federasi. Perguruan tinggi Dao seperti itu memiliki warisan yang luar biasa kuat. Tidak masalah jika kecelakaan itu melibatkan mereka, tetapi sekarang, karena kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kerumunan orang tidak ingin berdebat dengan para mahasiswa tersebut. Selain itu, sekilas terlihat jelas bahwa keempat pemuda itu berasal dari latar belakang yang cukup luar biasa. Keempat pemuda yang keluar dari mobil patroli itu sama sekali mengabaikan kerumunan orang. Mereka bahkan mengobrol dengan riang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka juga melihat gadis yang terlempar akibat serangan kapal penjelajah mereka, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Salah satu dari mereka dengan santai mengangkat cincin transmisi suaranya dan memberikan beberapa instruksi setelah melakukan panggilan penghubung. Sesuatu telah terjadi, bantu kami mengatasinya. Setelah mengatakan itu, dia menatap para siswa di sampingnya dan menghela napas. Huang Jing, apakah kamu tahu cara mengemudikan kapal pesiar? Itu adalah tugas akhir Han Lu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini, Han Lu? Zhang Lan, bukankah semua ini karena kau menyenggolku? Tapi, Han Lu, aku minta maaf soal ini. Pemuda bernama Huang Jing mengangkat bahunya sambil tersenyum kecut. Pemuda bernama Han Lu, yang sedang diperhatikan oleh 2 orang lainnya, memiliki ekspresi gelap dan muram. Dia dengan cepat berjalan ke kapal penjelajah, tempat dia memeriksa kerusakan, sebelum menoleh dengan jijik untuk melihat gadis yang hampir tak bernapas itu. Bukan masalah besar, hanya terkena sedikit darah. Cukup digosok saja. Mereka berpura-pura seolah-olah kerumunan itu tidak ada, dan sikap mereka terhadap gadis berlumuran darah itu sama sekali tidak peduli. Seketika, kerumunan di sekitarnya menjadi marah, tetapi mereka hanya bisa menahan amarah itu ketika melihat jubah perguruan tinggi Dao Ethereal yang mereka kenakan. Semua ini disaksikan oleh Wang Baole. Kemarahan dalam dirinya semakin memuncak. Dari kasus Jiang Lin, ia tahu bahwa kampus bukanlah tempat yang aman, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa Ethereal Dao Chollege begitu meremehkan nyawa orang tak bersalah. Terlebih lagi, mereka menempatkan diri mereka di atas orang biasa karena status mereka sebagai mahasiswa Dao Chollege. Pemandangan ini menambah kedinginan pada tatapan Wang Baole yang penuh amarah. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, seorang penonton di sampingnya menahannya dengan baik hati, dan bergumam, jangan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari perguruan tinggi Dao Ethereal. Setelah lulus, masing-masing dari mereka akan menjadi elit. Selain itu, dari penampilan mereka yang tampak tak kenal takut, jelas bahwa klan keluarga mereka sangat kuat. Mereka bukanlah orang yang bisa kita provokasi. Ekspresi Wang Baole tampak muram dan serius di balik topengnya. Ia perlahan melepaskan diri dari orang itu dan terus berjalan lurus ke depan. Ia tidak berjalan menuju ke 4 mahasiswa Ethereal Dao Chollege, melainkan menghampiri gadis itu. Saat melihat wajah gadis itu yang berlumuran darah, tubuhnya sedikit gemetar. Ia menekan tubuh anak yang hampir tak bernapas itu, menyalurkan energi roh ke dalam tubuhnya, dan berkata dengan lembut, gadis kecil, jangan takut. Kau akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Wang Baole mengeluarkan beberapa pil yang telah dibelinya dari Fakultas Alkimia kala itu dan memberikannya kepada gadis itu. Kakak, aku kesakitan. Aku sangat takut. Aku ingin ibu. Gadis itu sebelumnya terkejut, tetapi sekarang,
Setelah melihat Wang Baole dan mendengar suara lembutnya, dia langsung menangis. Suaranya lemah, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gadis kecil, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Wang Baole mengelus kepala gadis itu dan meningkatkan jumlah energi roh yang disuntikkannya. Sambil mengobati luka gadis itu, dia memasukkan lebih banyak pil ke mulutnya. Meskipun lukanya parah, pil pemulihan yang dimurnikan oleh Fakultas Alkimia sangat mujarab bagi manusia biasa. Tak lama kemudian, luka gadis itu membaik. Di bawah energi spiritual Wang Baole yang menyehatkan, dia perlahan tertidur. Sementara itu, keempat pemuda yang turun dari kapal penjelajah itu tersenyum ketika melihat kejadian tersebut, seolah-olah mereka merasa bahwa masalah itu telah selesai. Karena itu, mereka mulai bercanda sambil berencana untuk berbalik dan pergi. Bahkan Zhang Lan, yang sebelumnya telah mengirimkan pesan suara untuk meminta bantuan, mengeluarkan cincin transmisi suaranya dan mengatakan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan. Tindakan yang sangat menghina ini, sampai-sampai tidak meminta maaf, membuat semua penonton marah besar. Meskipun tak seorang pun dari mereka berani menegur mereka di depan umum, hal itu terlihat jelas dari mata mereka. Adegan ini juga membuat Wang Baole marah. Kemarahannya semakin membara saat ia membawa gadis itu mendekat ke kerumunan penonton dan menurunkannya dengan lembut. Ia menoleh dan menatap dingin beberapa mahasiswa etiril Daochol Lege lalu berkata dengan suara berat, "Hentikan." Suara Wang Baole dingin membeku. Tidak ada kesopanan dalam kata-katanya saat dia meneriakkan apa yang tidak berani diucapkan oleh kerumunan. Kapan perguruan tinggi Dao Etiril menerima sampah masyarakat yang tidak memiliki hati nurani seperti ini? Saat Wang Baole mengucapkan kalimat itu, keempat siswa yang hendak pergi berhenti. Mereka menoleh dan menatap Wang Baole dengan dingin. Zhang Lan, yang telah mengirimkan pesan suara ke klan keluarganya, jelas sedang sangat marah. Dia segera berjalan menuju Wang Baole. "Siapa kau? Apa kau ingin mati? Berani-beraninya kau memarahiku. Aku adalah ahli senjata Dharma dari perguruan tinggi Dao Etiril." Nada suara Zhang Lan terdengar tidak ramah. Sambil menggerutu, dia mendekat dan mendorong Wang Baole. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Wang Baole langsung mengangkat tangan kanannya dan meraih jari pemuda itu. Sambil diliputi amarah, ia tanpa ampun membengkokkan jari tersebut sebelum mengangkat kakinya dan menendang lutut pemuda itu. Seketika terdengar suara retakan, diikuti teriakan tajam yang tidak terdengar seperti manusia dari mulut pemuda itu. Ia merasakan sakit yang luar biasa saat terhuyung-huyung lebih dari 10 lompatan dengan satu kaki sebelum roboh ke tanah. Adegan ini membuat hati orang-orang di sekitarnya berdebar. Astaga, dia benar-benar berani menyerang mahasiswa etiril Daochol Lege. Pria bertopeng ini dalam masalah besar. Sangat jarang melihat orang-orang yang dengan gagah berani menghadapi situasi sulit akhir-akhir ini. Orang ini terlalu bodoh. Kerumunan orang tersentak satu demi satu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi ketiga siswa dari perguruan tinggi Dao Etiril berubah saat mereka segera menghunus senjata dan menyebarkan kultivasi mereka. "Siapa kamu? Betapa beraninya kalian? Kami berasal dari perguruan tinggi Dao Etiril. Kami adalah mahasiswa Fakultas Persenjataan Dharma. Jika kalian berani menggunakan kekerasan, kami akan membuat kalian menyesal hidup di dunia ini." Ketiganya terkejut dan marah. Saat mereka berteriak dengan geram, Wang Baole mencibir. Orang lain mungkin takut pada mahasiswa sekolah tinggi Dao Etiril, tetapi dia tidak. Tepat saat dia hendak menyerang, terdengar teriakan di dekatnya. Kerumunan itu dengan cepat berpencar ketika lebih dari 10 pria kuat berseragam tempur menyerbu maju. Di depan para pria itu berdiri seorang tetua. Dia memiliki tingkat kultivasi pengayaan denyut, dan matanya memiliki kilatan tajam. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat Zhang Lan meratap di tanah. Seketika, ekspresinya berubah. "Tuan muda," teriak tetua itu sambil bergegas maju untuk membantunya berdiri. Para pria kuat di belakangnya menatap Wang Baole dengan tatapan mengancam sambil dengan cepat mengepungnya. Mereka hampir sampai kembali ketika menerima transmisi suara, oleh karena itu, mereka tidak kembali tetapi malah terus bergegas. Ketika tetua melihat jari tuan mudanya berwarna ungu kehitaman dan bengkok, jelas bahwa jari itu telah patah, dia langsung marah. Dia mendongak dengan niat membunuh dan berteriak dingin, "Beraninya kau menggunakan kekerasan di siang bolong." Setelah tetua itu berkata demikian,
Zhang Lan, yang jarinya patah akibat tekukan Wang Baole, berteriak kepada bawahannya dengan ekspresi yang mengerikan sambil berkeringat deras karena kesakitan. Apa yang kalian tunggu? Pukul dia sampai mati. Sakit sekali. Ketika keempat pria kuat itu mendengar hal tersebut, mereka langsung menyerbu Wang Baole dengan ganas. Ketiga siswa dari Ethereal Daochol Lege itu juga menghela napas lega. Mereka juga merasa khawatir dengan serangan Wang Baole. Sekarang setelah keluarga teman sekolah mereka datang, mereka memandang Wang Baole dengan jijik. Kemarahan Wang Baole belum reda. Baik di sekolah Dao maupun di klub pertarungan gaya bebas, dia selalu menahan diri saat bertarung, kecuali saat melawan nyonya muda klub pertarungan itu. Namun kini, dalam amarahnya, kilatan dingin muncul di mata Wang Baole ketika orang-orang mendekatinya. Dia tiba-tiba melangkah maju. Dia melayangkan pukulan langsung yang seolah merobek ruang angkasa itu sendiri. Pukulan itu mengenai tubuh seorang pria kuat, dan pria itu memuntahkan darah. Tubuhnya membungkuk seperti udang saat seluruh tubuhnya terlempar. Wang Baole tidak berhenti. Dia mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya. Dengan dua dentuman, dua orang kuat lainnya memuntahkan darah sebelum jatuh pingsan akibat menerima tendangan langsung. Pada saat itulah orang-orang lain mendekat, tetapi Wang Baole terlalu cepat. Berbalik, dia meraih pergelangan tangan seseorang dan memelintirnya dengan cepat sebelum mengangkat kaki kanannya untuk menendang selangkangan orang lain tanpa ampun. Saat Wang Baole melangkah maju, tak satu pun dari 10 orang kuat itu mampu bertahan lebih dari beberapa detik. Di tengah keter zenjingan kerumunan, mereka roboh ke tanah, mengerang tanpa henti kesakitan. Kilatan dingin terpancar dari mata tetua alam pengayaan denyut. Dia menyerbu maju saat Wang Baole berbalik. Dia mengangkat tangan kanannya, yang menghasilkan raungan harimau. Bahkan tampak seolah-olah seekor harimau hitam ganas muncul di sekitar tetua itu. Namun, tepat saat tetua itu mendekat, benih pemangsa Wang Baole langsung aktif meskipun tubuhnya berada dalam posisi menyamping. Sebuah kekuatan hisap yang mengejutkan segera memengaruhi sekitarnya, membentuk pusaran tak terlihat. Ekspresi tetua itu berubah saat tubuhnya tanpa sadar mengubah arah. Saat itu, Wang Baole sudah berbalik, tangan kanannya terangkat untuk meraih pergelangan tangan tetua itu. Dengan suara retakan, pergelangan tangan pria tua itu tiba-tiba patah saat ia menjerit kesakitan. Wang Baole menendang selangkangan pria tua itu dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan suara keras, pria tua itu memuntahkan seteguk darah. Bahkan selangkangannya pun berdarah saat ia terlempar sebelum mendarat di tanah sambil kejang-kejang. Adegan ini membuat para penonton menahan napas. Mereka sangat terkejut. Wang Baole sangat cepat dalam pertarungannya dengan tetua. Pertarungannya juga sangat lugas dan sangat kejam. Mereka tidak bisa tidak merasa takjub. Ketiga siswa itu juga membelalakkan mata. Adapun Zhang Lan, yang jarinya patah, wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi kengerian saat ia merangkak mundur. Namun, Wang Baole muncul di sampingnya dalam sekejap. Ia menginjak jari pemuda yang terpelintir itu, dan saat pemuda itu berteriak, Wang Baole berkata dengan ringan, "Minta maaf."